Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum Kakak Indra. Selamat pagi Kakak Seli. Kakak Mel. Banget sih. Hai Oma. Hei Om, gue montir. Oh mau diapa Om? Gue montir. Gue lagi mau benerin truk. Hei. Selamat pagi Pasar, semua Bro. sahabat viral. Selamat datang di Kopi Viral. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya udah langsung aja yuk kita awali dengan berita-berita yang lagi viral. Ini dia viral update. Yeay. Sehat ya, Bu? Ada viral update apa sih Bun? Ini satu hal nih yang penting banget buat kita semua ya, informasi tentang PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat demi kesehatan bersama, guys. Kakak, tapi kan kalau PPKM itu kan kita nggak boleh jalan-jalan kan? Nggak boleh, tapi ada yang jalan-jalan tuh. Siapa sih Bun yang jalan-jalan? Nggak boleh. Siapa sih Pak? Nanti kita bahas ya Mah ya, karena ini udah lagi rame banget. Cuma sebelumnya bicara soal PPKM, ini kita punya artikelnya. Titik penyekatan PPKM darurat di jalan tol meluas. Jadi ada beberapa ya tol di dalam kota Jakarta yang akhirnya memang ditutup. Yes. Betul. Nih lihat nih ya, ada jalan tol dalam kota beberapa diantaranya ke arah Cawang dan juga ke arah Tomang. Nah, ini balik lagi ya, demi keselamatan dan kesehatan bersama. Jadi kalau misalnya teman-teman viral nih pemirsa di rumah tidak perlu banget untuk keluar rumah, ya lebih baik di rumah saja. Kalaupun keluar rumah untuk bekerja, jaga terus protokol kesehatan ya. Habis masalahnya tuh Kak, kalau Iya. kita nggak keluar rumah, terus kita cuma di rumah aja yang keluar yang lain. Apa itu? Apa sih Abi? Waalaikumsalam Abi. Ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperbolehkan untuk keluar rumah. Betul. Iya, betul. Salah satunya alhamdulillah kita di sektor penerangan informasi. Nah, kenapa kita masih bisa bekerja? Karena untuk menghibur saudara-saudara kita yang sedang ada di rumah. Iya betul. Oke, Sekali. betul. Terima kasih. Terima kasih Abi. Tetapi ada satu teman kita, Kenapa Bun? biasa udah PPKM, Oh. tapi dia masih sempat jalan-jalan. Nah, itu dia. Jalan-jalan. Tapi perlu kita lihat fakta visualnya dulu deh. Kita lihat dulu, ini dia nih, fakta visualnya siapa sih dia? Bunda, dia mah masa turun dari mobil aja, dia jalan aja jadi konten. Gue sih yakin dia sebelum turun dari mobil udah touch up dulu pakai bedak. Makeup ya, sengaja ya. Tanya aja ke orangnya, Fik. Apa yang terjadi kemarin? Gila ya. Kok bisa sih? Semua serba tentang yang menyangkut berita selalu kenapa sih ada wajah gue di balik berita itu gitu. Ya karena lu yang upload. Dia tahu kondisi kayak begini masih aja sempat bikin konten. Itu sebenarnya perjalanannya itu nggak begitu. Iya. Karena kan kita udah tahu tol itu kan gue pikir ya udah kita normal aja. Iya. Nggak taunya malah padat merayap. Jadi karena waktu itu udah mepet nggak ada cara lain. Jadi gue keluar tol tuh gue jalan. Mobil kan tetap nggak bermasalah. Mobil tetap keluar ke sana Ya, jalurnya. gitu. Kan tadi Abi udah bilang kalau untuk kayak kita pekerja seni seperti ini diperbolehkan untuk menyampaikan Oke. informasi ataupun menerangi dan menghibur untuk semua yang ada di rumah. Untungnya dia. Ini nih yang kemarin bawa mobil saya nih. Maaf, tadi Bapak ngupload video. Iya. Bukan apa-apa, Pak. Iya. Kebetulan kelihatan orang rentalnya minta ditarik mobilnya Pak hari ini, Pak. Mobil apa? Mobil Bapak tadi kan belum cicilan belum Oh, meles. ada ya kalau rental bisa pakai namanya B77 Pika gitu ya. Ini baru nih. Mobilnya kan kemarin kan masih mobil rental, Pak itu, Pak. Saya mau kasih Iya. tahu. Kenapa sih? Iya, mau bilangin Pak Vicky. Kenapa? Bayar apa kreditan terus tiap bulan. Iya. Mobilnya nggak sama dia katanya. Enggak, itu cerita beda cerita. Oke, beda. Bubar. Ya udah. Tapi untungnya ya, untungnya dia nggak dirampok. Aduh, ngeri banget. Iya, karena kemarin tuh ada cerita seorang wanita nangis histeris, minta pertolongan warga karena suaminya itu meninggal dirampok. Aduh, ini serem untungnya banget si sih Vicky emang sih. jalan-jalan tuh nggak ada yang rampok loh. Iya, lagi Ternyata, kondisi ternyata, seperti Bu, ini ternyata. ya. Ya ternyata sang istri tersebut diduga jadi otak dari pembunuhan seperti itu gitu. Aduh, ini serem Jadi banget ini sih. apa namanya dirancang sendiri gitu. Kita lihat nih ya, ada artikelnya nih, juragan emas di Jayapura ternyata sengaja ya dihabisi nyawanya. Pelaku punya hubungan spesial dengan istri korban dan pelaku ini ternyata adalah warga negara Afghanistan sebenarnya, usianya sekitar 40 tahun dan memang dia tuh selama ini jadi pacar gelapnya si istri ini. Ini aku harus kasih tahu teman aku. Kenapa? Sahabat aku Vicky. Siapa? Karena dia kasihan dong kalau dia malah. Oh, Fix ini dong, Fix. kenapa Vicky? Vicky kamu harus kasihan nih. Sekarang ada
ada istri jadi dalang, ini loh. Ya nggak ada hubungannya sama Kamu saya. jangan nyakitin perempuan. Ya nggak semuanya begitu. iya, Tapi iya, ini iya. gue baca banget loh beritanya loh. Kenapa tuh? Ya seru maksudnya banget. memang apa ya kadang-kadang kita tuh disakiti maaf ya dengan orang yang kita sayangi itu lebih sakit banget. Benar. Tahu. Itu Seperti ngerti, ini. Fik. Benar. Seperti ini kondisinya gitu loh dan bahkan sampai jadi permasalahan hukum serius di Kota Jayapura kan ini Iya. terjadinya kan. Dan padahal dulu sebelumnya gue baca-baca tuh nah istri yang saat ini menjadi ya diduga menjadi Iya. dalang pembunuhan suaminya ini ternyata dulunya tuh ya seorang pembantu dalam rumah tangga, asisten rumah tangga, diangkat, kemudian ini menurut informasi dari salah satu keluarganya sang korban, Lumayan suami. cantik ya, Fik ya. Iya. Nah makanya Sel dalam hidup itu Sel maaf ya, di dalam wanita itu tidak perlu hanya cantiknya aja, tapi bukan cantik wajah, tapi harus cantik wajah dan juga hatinya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Vicky. Lo manggil gue barusan. Lah, emang kenapa? Lo nyebut gue barusan. Cantik. Lo ngomong cantik bukan cuma hati tapi juga cantik juga fisik. Kan gue paket lengkap semuanya. Oh iya, kalau lu bukan hanya itu. Lu selain cantik wajah, cantik hati ada satu lagi. Apa lagi, Fik? Kuat. Apa sih? Ibu Samson dong. Apa sih? Lo motor lo mengganti oli. Ya. Ikut prihatin dengan kejadian itu ya. Yang terpenting juga buat keluarganya yang ditinggalkan ya. Semoga diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Semoga selesai dengan baik tuh ya kasusnya ya. Tapi kita ngomongin yang senang-senang aja deh sekarang. Seneng nggak kalau dikasih duit 1 miliar? Ya seneng banget asalkan nggak ada ini ya. Nggak ada macam-macamnya ya. Nggak ada macem-macem Bun. Tapi penasaran siapa sih yang dapat? Reza Arab itu dapat uang 1 miliar. Jadi ceritanya dia lagi main game online. Kemudian kan dia streaming gitu kan. Nah di tengah-tengah dia mau top up nih gamenya. Nggak dibolehin sama istrinya. Nah si Arab ini langsung bilang, udah deh buat followers gue nih. Yuk pada donasi. Tiba-tiba ada seseorang yang ngasih donasi sampai 1 miliar. Donasinya untuk apa, Kak? Ya buat ngasih aja katanya sih nggak ada niatan apapun. Emang dia ngefans banget sama Reza Arab. Makanya ngasih uang tersebut. Kayaknya aku harus Kayaknya begitu deh. kaya Aku banget ya. sekarang nih mulai sekarang mau buka donasi Iya. buat semua penonton di rumah yang suka sama aku. Donasi untuk beli susu sama Pampers. Itu mah minta sama laki lu, jangan donasi ya. Sekarang kita lihat dulu nih ada fakta visual tentang sosok yang sekarang lagi rame nih. Doni Salmanan yang ngasih uang 1 miliar ke Reza Arab. Coba kita lihat, ini dia. Keren nggak tuh? Dan Keren kita, banget. kenapa? Keren banget. Iya kan? 1 M gitu loh. Makanya, tapi juga kita fokusnya ke Doninya ini kan banyak yang langsung bilang, ih kok bisa-bisanya ya ada seseorang masih muda ngasih uang begitu tuh kayak santai banget gitu. Jadi ternyata Doni ini memang pekerja keras, bukan dari keluarga yang kaya raya. Dia pernah bekerja sebagai office boy dan lain-lain, tapi kemudian membentuk perusahaannya sampai sekarang jadi gede banget tuh perusahaan. Itunya yang harus dicontoh ya guys ya, Ya, sama ya memberi ke yang motivasinya ya. membutuhkan. Benar sekali. Sayang, Oke, sayang. kenapa sih Beb? Ini kan kita keluarga besar nih. Heeh. Ucapin dong dulu. Oh iya bener. Selamat datang di keluarga besar Kopi Viral ya. Di sini ada istri aku Inul Sosialita. Lihat dong berliannya. Wuh. Ya, di sebelah kiri sana ada anak saya namanya Selin. Usianya memang baru 17 tahun ya. 17 tahun tapi anaknya udah 4 ya ini ya kayaknya ya. Doyan Nggak dong. cocok banget nih. Iya. Aduh, Mama, Papa. Iya. Aku tuh bosen banget karena sekarang tuh semua tempat ditutup, wisata semuanya. Aku nggak bisa punya hiburan dong. Sabar lah. Kan tadi udah Mama Ibu dengan suara Mama yang menggetarkan dunia. Suaranya itu nggak ada yang bisa ngalahin loh, tahu nggak? Tenang. Suara Mama belum cukup, kita tambahin lagi. Pak Satpam, sini Pak. Pak Satpam tolong dong. Ini anak saya lagi butuh hiburan nih Pak. Ah, Aku butuh hiburan. Kamu butuh hiburan apa? Tapi aku nggak mau hiburan di warung Korea lagi. Aduh, repot. Udah. Warung Korea aku udah tutup. Rempong. Iya, waalaikumsalam. Tadi manggilnya gimana sih? Kenapa? Ini kan bukan satpam. Tapi? Ini hansip. Oh. Ini hansip. Ini satpam. Oh iya, maaf. Ngapain sih kamu ngapain? Iya, maaf. Cepet dong waktu nih. Nah makanya kita Nah, butuh hiburan apa udah, dong? Saya hibur semuanya sambil juga informasi. Ini saya sebagai seorang keamanan, pasti kan harus tahu informasi masyarakat dan warga sekitar. Ya. Kita akan kedatangan bentar lagi tamu dari kampung sebelah. Ya. Ini bener-bener komedian yang lucu, kaya raya, tajir melintir yang tidak pernah akan susah 7 turunan. Kaya raya. Kaya raya. Tajir melintir.
Takdir melintir. Iya, dia itu tidak akan pernah susah 7 turunan walaupun dia turunan ke-8. Tapi Jadi susah. tapi dengerin dulu, ntar lihat. Apa sih ini? Kenapa nih Abi? Ada apa Abi? Bukan, Lucu, beda. kaya, bukan lo kaya doang, lucu kadang-kadang. Ya udah, penasaran kan? Bapak penasaran? Mau tahu dong? Ibu penasaran? Semuanya penasaran? Penasaran Langsung aja dong. kita lihat ini fakta visual sang komedian terkaya. Teman viral, stand up komedi atau melawak dengan gaya monolog sudah banyak digandrungi masyarakat. Salah satu artis stand up komedian adalah Mongol. Nama Mongol sudah tidak asing lantaran dianggap lucu dalam setiap penampilannya. Pria bernama asli Roni Immanuel ini berhasil mencuri perhatian sejak pertama tampil di acara stand up comedy show. Seperti apa ya kelucuan Mongol saat open mic? Langsung kita viralin aja yuk. Udah penasaran kan? Penasaran dong. Penasaran semua? Iya. Kayaknya oh itu udah nyampe dia tuh, udah nyampe. Siapa sih? Siapa? Ngol, sini Ngol. Selamat pagi. 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 Ah ini mah temen gua. Siapa? Apa kabar sih Mongol? Sehat. Sehat. Iya. Ini nongol. Mongol. Ini Mongol ini dia ini komika paling mahal ini. Enggak, gue tahu bayarannya nggak mungkin. Luar kota berapa, dalam kota kadang-kadang bisa ada budget pandemi lagi. Aku tahu. Udah. Aku cuman kangen dari Mongol. Aku pengen dibikinin dabu-dabu. Bikin akan dong dabu-dabu. Boleh. Pakai telur dong. Boleh banget. Ini bintang tamu kita calon komedi kenapa disuruh-suruh begitu? Bintang tamu. Iyalah. Bintang tamu. Kan dia artis. Lah, emang kenapa sih? Emang lu udah kenal lama sama dia? Iya, kenal. Dia pernah ada di sini. Ya biasalah kami. Demi sesuap nasi. Lah, emang siapa ini dulunya? Kenapa emang kenal kamu? Coba cerita Kang Dang. Masa lalu. Tahu. Ayo Mongol duduk dong. Duduk. Makasih dulu selamat datang di rumah kami ya. Silakan duduk ya. Makasih. Keren banget loh. Tapi beneran nih saya jadi nggak percaya. Mohon maaf ya dibilang katanya paling kaya. Mengalahkan Raditya Dika, Panji Pragiwaksono. Tapi masa tidak terlihat dari Ini penampilannya? mutiaranya beneran loh. Ini ya. Oh. Gua kan tahu nih, ini mutiara asli nih. Nggak mungkin Oh. Bunda. Ini nih ada barang nih. Kagak. Ini Mutiara mutiaranya beli di Mall Ambassador, gua tahu. Jangan dibuka dong. Ya. Tahu tuh. Coba kita lihat, wah tapi emang bener sih lihat jamnya, wih jamnya. Wah jamnya. Mewah Mereknya gua tahu nih. banget. Apa tuh? Mereknya gua tahu. Apa? Relax. Pantesan Mongol orangnya nyantai ya. Pak Indra, Ya. maaf, bisa duduk. Oh, boleh. Ini kita berdiri terus ya kayak lagi ngantri bantuan desa ya. Duduk dulu ya. Emang lu kenal sama Mongol? Kenal dia, Mongol. Kenal dari Udah mana? sekali. Dari mana? Dulu Mongol kan sempat sama Dirli kan? Iya. Mongol sama Dirli. Mongol sama Dirli kan? Iya. Dulu Mongol tuh tinggal di rumah Dirli. pribadinya Dirli dulu. Serius Masa? Iya. Terus Mongol itu masakannya enak banget. Mongol itu udah kayak ibunya Dirli deh dulu. Iya. Dia Lu ngurusin kenal, Dirli. lu kenal dari mana sama Dirli? Kenal, Setelah dia juara Idol aja. ya Indonesian Idol 5 bulan kemudian udah kenal Mongol dan diajak jadi PA-nya. Oh, Jadi Mongol ini asisten. kayak tahu segalanya tentang Dirli. Iya. Dulu aku juga. mohon maaf, Selin, Bunda bisik-bisik. Mohon maaf, Dirli siapa? Masa nggak tahu gimana? Papa Ele. Dirli nggak tahu. Lu tahu kan Mel Dirli siapa? Dirli, iya mantan suami Selin kan? Iya. Gua nggak tahu. Jadi sebelum yang sekarang. Iya. Lu Bun, dia ada 2, lu baru 1 lu Bun. Berapa lama kerja bareng sama Dirli? Pokoknya Mongol kurang inget berapa lama, tapi terakhir Mongol masih inget selesai dia lagi syuting sinetron Jelita, itu Mongol Pada saat kalian masih kerja sama, Dirli sudah sama Selin? kalau dia suruh bikin telur sama sambal berarti kan Udah ada. Wah, baru ketahuan nih ternyata sekarang. Tapi ini ya pertama nih. Kenapa nama lu ada stresnya di belakangnya, Ngol? Iya. Jadi- Padahal lu kan percaya nama itu sebetulnya doa, ya kan? jadi kan ceritanya itu kasus stand up di GI. Oh. Di mall, Mongol waktu itu masih Lata. Iya, Lata parah Mongol. Lata. Kebetulan Mongol headliner paling terakhir, Iya. lagi semerah stand up dikagetin. Terus keluarlah tuh yang kojorok itu. Emang sekarang udah sembuh? Udah sembuh 3 bulan terapi. Berobat jalan ya. Masih pandemi, ntar kumat lagi. Enggak, udah bener-bener terapi, udah enggak sama sekali. Serius,
ini mudah-mudahan dapat ilmunya nih. Ada sistem terapinya. Ada obatnya, ada terapinya. Apa yang dilakuin? Eh, Ini untuk orang yang pada latah parah ya. Abi, ya, Karena Abi. Mongol waktu itu kondisi latah Latah. itu parah banget. Tapi- Dan bisa diobati. Bi, mohon Bisa. maaf, Bi, ini latahnya latah omongan ya. Karena orang kadang-kadang latah, orang kawin dia pengen kawin lagi, ada yang latah juga. Oh, iya, kan? iya. Enggak, jadi obatnya hanya diterapi kayak buat fokusin diri. Terus untuk sembuh dari latah paling pertama praktik yang harus dilakukan tuh gigitin ujung lidah. Tapi latah itu kan Latah membawa jorok, rezeki. Mongol. Gigitin ujung lidah. Iya. Lidah sendiri apa lidah orang? Lidah sendiri lah. Lidah sendiri. Udah, tapi sebentar. Udah mau berapa menit nih? Karena dia kalau 40 menit aja kita harus bayarnya 76 juta. Nggak percaya. Iya. Dan menurut Beneran, Nih lihat nih ada artikelnya, nih ada artikelnya kita lihat ya. Cerita Mongol Stres dibayar 70 juta untuk 40 menit. Bohong. Gua lihat kontraknya di tempat sebelah 3 jam 4,5 juta di tangan-tangan. Katanya aja. Mongol, Ya, pernah mengalami hal ini? Ya kan off air kali kalau ini. sejujurnya kalau untuk Mongol kan memang segmennya saya di off air. Iya. Itulah kenapa Mongol dengan Radit Panji itu maksudnya Mongol adalah the king of corporate stand up Indonesia. Jadi dia buat kantor-kantor, Say. Iya, jadi buat corporate. Tapi kalau bicara 70 juta sebenarnya lebih. Karena pernah bener lo, Ngom. ditarakan, Tuhan marah bohong. Tuhan baru. Ditarakan dibayar 210 juta cuman setengah jam. Acara Natal partai. Acara Natal di salah satu partai. Yoi. Duitnya banyak yang endorse itu. 210 juta setengah jam. Iya. Andika kangen band 150 juta harus settingan sebulan. Siapa mana sekarang sok kaya so lupa apa kita dong? Sebenarnya bukan lupa, tapi kan nggak enak lah gue kalau deket sama Selin. Soalnya Kenapa kan sih? muka tetep stopir, jadi agak... Kemarin gue sempat ketemu dia, terus Mongol posting di media sosial. Oh sekarang jadi asistennya Selin. Tapi ternyata Kaya dari gua kok jadi asisten. Tapi ternyata akhirnya kejawab ya. Iya. Ya memang jodoh ya, mungkin Selin sama mantan suaminya yang pertama akhirnya berpisah. Ternyata penyebabnya ya orang ketiga. Iya. Oh, Ya. lu dibayar begitu mahal untuk penampilan yang sebenarnya nggak terlalu lama. Tapi kenapa lu nggak menyiapkan materi? Katanya lu paling malas nulis materi, betul nggak? Karena Mongol prinsipnya saya udah lulus sekolah, ngapain nulis? Jadi kalau di dunia stand up memang mereka mengandalkan nulis materi. Iya, Nulis materi. betul. Menghafal. Betul. Menghafal dan disampaikan. Betul. Iya. Makanya kalau anak-anak pada stand up itu jangan sampai penonton Diganggu. terganggu. Distract, Iya. iya. Nah, Mongol, terus gue bisa contohin lagi satu Soleh. ya Solihun. bintang Soleh. Emon. Soleh Iya. Pati. Bukan. Soleh Solihun. Solihun. Mereka ini yang bisa stand up, oke, bisa juga lawak-lawak konvensional. Nah, yang menurut gue Kayak yang kita mungkin ya. gue salah. Akhirnya mereka cukup dinamis. Iya. Jadi bisa di segala macam. Kalau Medan. yang saklek, oh dia nggak bisa Nggak tuh. bisa. Harus Iya. bikin materi Iya. dulu. Dan yang konvensional kayak kita juga belum tentu bisa menjadi komika. Pastinya. Nah, itu dia. Tapi gue penasaran, coba dong open heart biar bisa. Iya penasaran. Di mana-mana open mic. Kalau open house ntar lebaran. Open mic. Sebenarnya kalau bicara nulis materi, kita harus ingat corporate itu agak sedikit ngejelimet, Bang. Maksudnya? Beda ya? Kita lagi sementara stand up, BOD belum datang semua. Tahu direktur utama muncul, kita lagi udah mau nyampe punchline, Iya. harus stop. Aduh, itu yang. Iya. Jadi otomatis kalau kita ngafal nulis, sedangkan ngafalin undang-undang dasar aja udah mumet. Coba dong. Jadi gimana? Coba. Apa namanya? Kamu Coba. Coba open mic. Open mic sini Indra open BO ya. Yuk, let's go. Lo mau nyampein apa? Materi tentang Beneran. sekarang atau apa silahkan. Kirain. Ada press Tapi release. nggak hati-hati ya. Iya. Ini TV lah. Iya. Udah insaf, Bang, udah insaf. Oke, tepuk tangan buat Mongol Mongol Stres. Stres. Buat nama Imun, guys. Oke, terima kasih. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi. Duduk dong. Kita ayo. pada nonton dong. Iya, nonton ya. Karena kalau ikut berdiri takut persembahan. Di gereja kali ya. Jadi dengan adanya pandemi ini membuat kita berpikir bagaimana caranya kita bertahan hidup. Betul. Nah, jadi Bengol boleh jujur sempat jadi disomasi gara-gara penyebutan orang gila harusnya jadi ODGJ. orang dengan gangguan jiwa. Kita bisa belajar dari mereka sejujurnya. Karena sampai saat ini mereka tidak pernah ribet memakan.
Kita yang artis-artis kan harus pakai nasi merah. Alasan nasi putih itu karbohidrat tinggi. Harus nasi merah karena karbohidrat rendah, serat tinggi. Padahal kan lebih enak nasi kuning. Karena nasi kuning udah lengkap, ada ayamnya, perkedelnya. Jadi sebenarnya nggak usah ribet sama hidup, karena kalau soal mati hidup atas yang menentukan. Iya. Ya kan? Karena neneknya Mongol di Sanger, di daerah Sanger, 100 tahun dia meninggal. Umurnya 100 tahun. 100 tahun. Wow. Mama dari Papa Mongol 103 10 hari. Wow. Dari situ saya belajar kenapa mereka umur panjang. Saya cari literatur di dalam agama. Ternyata agama mengingatkan bahwa 2 orang yang lama mati. Apa tuh? 1 orang yang rendah hati. Oh. Orang sombong itu cepat mati karena jalannya pasti dongak. Apa lu? Apa lu? Iya dong. Tahu-tahu malaikat maut nunjukin muka. Hah, meninggal langsung. Tapi kalau sederhana kan dia ngelihat lantai. Ya ampun kakinya. Ya kan bisa balik. Malaikat maut kan pasti nunggu di depan, nggak pernah mati. Yai, kedua, rahasia umur panjang adalah budek. Oh, budak. Iya. Maksudnya gimana? Karena kan kita dipanggil. Oh. Sedangkan dipanggil sama sebelah dia nggak denger, apalagi apa yang di atas. Iya kan? Yang paling terakhir. Jadi maksudnya gini, rahasia hidup tuh sebenarnya santai. Saya adalah stand up comedian yang tidak pernah bercita-cita jadi artis. Mohon maaf, saya tinggal di Sanger, di kampung yang hanya ada TV 1 dan diputernya cuma hari Minggu dengan nonton Elias Pikal. Oh, iya. Ya? Dulu ya. Ya, antena lebih tinggian antena daripada pohon kelapa. Karena pasti diikatnya di pohon kelapa. Dengan imbas seperti itu, otomatis saya nggak mungkin masuk Jakarta. Di saat masuk Jakarta jadi artis, serba salah. Syuting sinetron. Nggak enak banget. Kenapa? Saya pernah ingat sekali waktu datang ke lokasi syuting. Udah nanya sama orang, nanti syutingnya di mana ya? Tahu-tahu ada asisten artis nih. Mas tolong ambilin minumannya buat artisnya. Oh dikirain buat PU. Karena Indonesia melihat seseorang selalu dari paras. Fisik ya, benar. Kalau saya waktu manggung di Korea atau di Afrika, orang nanya, wow are you Mongolian? Wah. Mongol kan kelihatan muka Mongol. Indonesia untuk muka seperti Mongol tuduhannya cuma 2. Apa tuh? Kalau nggak tukang copet, tukang hipnotis. Dan ini kejadian nyata. Jadi Mongol ke satu gereja di Jakarta, lagi sementara ibadah, tahu-tahu di belakang ada yang berisik hilang handphone. Nah itu segereja ngelihatnya ke Mongol. Jadi Mongol sampai bilang begini sama temen, ini kalau kayak begini gue mau pindah agama. Temen gue nyolek, percuma Ngol, sebelah hilang sandar pasti lu juga. Jadi itulah namanya stand up yang sampai hari ini saya gandrungi dengan kondisi pandemi. Saya 2 hari lagi ulang tahun ke-10 jadi stand up comedian. Tetap sebagai stand up comedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Wow. Ya, Dengan tingkat kepercayaan dirinya ya. ya, yang percaya kan yang kurang beriman. Thank you. Ya. Dari tadi Kesel. Mongol bilang berasal dari daerah Sanger. Sanger. Itu di Sulawesi Utara, batasan Sana Filipina. lagi. Berarti udah di ujung banget di utara. Jadi kalau kita mau keluar negeri nggak usah ke Amerika, Kenapa? ke Filipina aja. Oh. Naik perahu, bawa kelapa 10, tidur aja. Pasti nyampe di Davao. Tapi ada pengalaman, pernah nyebrang ke sana? Belum. Kirain udah pernah naik kelapa bawa 10. Mongol, tapi banyak orang yang penasaran ya. Oke, bentar setelah ini. Lu tuh sebenarnya udah nikah belum sih? Dan anak lu tuh berapa? Karena mohon maaf ya, kan gayanya tuh Mongol kan dibilang kadang-kadang kayak Ngondek. melambai apa, ngondek segala macam. Tapi kan sebenarnya lu tuh siapa? Anak lu berapa? Istri lu ada apa enggak? Sebenarnya kalau istri ada, tapi udah mantan. Oh, cerai. Nggak ada. Tapi kalau anak ada 1 putri, sekarang udah kelas 2 SMP. Oh, udah gede anak lo. Di mana? Lagi di Manado, Sama kabur mamanya? corona sama oma. Saya mah udah jadi istri sama-sama Manado, Iya. sama-sama pelayanan, Iya. kita berpisah. Iya. Istri tidak mau bawa anak, Jadi jadi anak sama lu? sama Mongol. Oh, gitu. Mukanya mirip siapa? Cantik banget. Oh, cantik. Ikut mamanya. Wah, Ya. Hidungnya yang ikut bapaknya. Sadar diri ya. Ya. Terus kalau setiap hari anak sekolah Bandung. Oh, di sekolah di Bandung. Karena cita-citanya pengen jadi anggota TNI, jadi sekolah di Bandung. Oh, perempuan padahal? Cewek ya. Oh, keren. Prediksi dokter ortopedi tingginya 172 sih. Oh, ada prediksi dokter ortopedi. Kita bisa ke dokter ortopedi Oh, untuk cari gitu. tahu anak kita bisa tingginya bagaimana. Nantinya tinggi berapa gitu Iya. bisa. Oke. Ini ada artikel katanya Mongol tuh pernah
open mic atau stand up comedy di rumah duka. Betul. Saksikan setelah yang satu ini kabarnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Viralin aja.